Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Fadila Syam dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2A Universitas Islam Syekh Yusuf. Jadi di sini saya akan menyampaikan suatu argumen yang pendapat ya, yang sekarang itu banyak diperbincangkan gitu oleh netizen Indonesia gitu. Saya ingin berargumen tentang nasi padang yang non halal itu. Jadi sempat ramai di medsos atau di aplikasi Twitter, banyak sekali warga Indonesia atau petinggi-petinggi dan politisi yang mencekam akan hal ini. Saya jelaskan dari awal, oke? Jadi nasi padang dengan daging babi yang berada di daerah Jakarta menuai banyak kritik dari netizen Indonesia. Nasi padang ini dijual oleh usaha kuliner online yang bernama Babi Ambo di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum Babi Ambo ini menutup semua toko online mereka, dari Instagram sampai di aplikasi ojek online sampai rumah makan mereka, itu Babi Ambo ini mengklaim bahwa mereka menjual nasi padang atau ya rumah makan nasi padang yang bermenunya dengan daging babi atau non halal istilahnya. Jadi banyak sekali pro dan kontra akan pendapat dari suatu rumah makan ini gitu. Jadi kontranya banyak sekali yang mencengkam adanya nasi padang non halal ini. Bahkan beberapa politisi pun atau petinggi-petinggi itu ikut mengomentari akan dengan adanya berita tersebut. Nasi padang non halal ini yang berada di Gading Serpong itu sebenarnya mereka sudah dicekam gitu, sudah dicekam banyak dari para petinggi politisi agar mereka bisa bermohon maaf atau menutup usaha mereka gitu. Pasalnya berdasarkan penjelasan anggota DPRD fraksi PAN Dapil Sumatera Barat 2 yaitu Bapak Guspardi Gaus menyebutkan adanya nasi padang babi sudah menyinggung prinsip masyarakat Minangkabau. Karena untuk saat ini masyarakat Minangkabau itu identik ya akan keislamannya gitu, atau ya budaya untuk keislamannya. Jadi sangat nasi padang ini bisa dibilang sangat mendominasi ya, maksudnya bukan mendominasi tapi lebih kayak identiknya gitu. Nasi padang ini identik dengan akan Minangkabau, orang-orang Islamnya gitu. Dan nasi padang ini juga dijual dengan beragam menu yang disebut merupakan produk khas Minangkabau sendiri. Jadi di sini nasi padang non halal ini mereka juga menyediakan gitu, kayak seperti rendang babi atau gulai babi gitu. Jadi mereka tetap menyediakan produk cita rasa padang dari yang sudah ada, tetapi dari si pembuatnya ini sendiri untuk menu utamanya itu seperti dagingnya itu sudah diganti menjadi daging babi gitu. Nah terus penggunaan identitas Minangkabau dalam menu masakan padang non halal ini jelas tidak lazim atau tidak bisa diterima oleh masyarakat Minangkabau sendiri. Adapun jangkaman dari ya seperti politisi lainnya gitu, seperti Ketua DPRD Kabupaten Solok yaitu Bapak Dodi Hendra, beliau menilai bahwa konsep restoran tersebut telah menghina budaya masyarakat Minangkabau, yang dimana beliau selaku masyarakat Sumatera Barat tidak terima dengan adanya rumah makan Padang yang menjual babi. Masyarakat Indonesia mengkhawatirkan
jika diperbolehkan adanya nasi padang tersebut, banyak orang-orang yang akhirnya pada mengikuti atau akan meluas kemana-mana, dan masyarakat Indonesia pada akhirnya khawatir gitu jika ingin membeli nasi padang kembali, karena untuk saat ini gitu ya, nasi padang nasi padang itu dengan ciri khasnya yang selalu halal gitu, karena nasi padang itu kan berasal dari Minangkabau ya, dan ya karena dengan adanya itu si nasi padang ini emang identik dengan kehalalannya gitu, dengan keislamannya, karena ya mungkin di masyarakat Minangkabau itu tidak semuanya itu orang Islam ya, tetapi dengan masakan ini memang sudah dari zaman dahulu ya, bukan zaman dahulu, maksudnya kayak lebih ke ya yang saya tadi bilang gitu, sudah identik dengan kehalalannya. Oke, selanjutnya tapi banyak juga masyarakat yang pro akan hal nasi padang dan hal ini, yang dimana mereka berpikir atau mengatakan jika tidak ada masalah dalam hal ini gitu, karena penjualnya pun sudah jelas-jelas melabelkan akannya dan halal itu gitu. Dan masyarakat pun yang mengatakan untuk apa gitu para politisi atau para petinggi yang mempermasalahkan akan hal ini gitu, padahal banyak permasalahan-permasalahan di Indonesia yang lebih penting atau yang harusnya mereka selesaikan gitu, daripada permasalahan ya nasi padangan halal ini gitu. Ya, terus dan ya banyak juga gitu masyarakat Indonesia yang pro akan hal ini, dan mereka mengatakan gitu, kenapa mempermasalahkan hal ini ketika baru diangkat dan penjualnya pun sudah lama sebenarnya menutup akan rumah makan ini gitu, karena rumah makan ini tutup itu karena dampak dari pandemi atau COVID-19, yang dimana ya sekarang beliau hanya menjual lewat online gitu. Dan ya bisa dibilang masyarakat Indonesia tuh mereka berpendapat bahwa apakah akan hal ini diangkat kembali untuk menutup isu-isu yang lain gitu kan, sehingga nasi padang non halal ini diangkat dan dibuat ramai oleh para petinggi atau politisi atau rakyat-rakyat Indonesia gitu pada akhirnya. Selanjutnya yaitu banyak juga nih masyarakat yang mengatakan kan permasalahan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya atau pihak berwajib gitu, tetapi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa untuk apa gitu sampai dilaporkan ke pihak berwajib gitu. Karena bisa dibilang untuk saat ini permasalahan ini tidak dianggap sebagai penistaan agama gitu, dan ya kalau misalkan dilihat dari unsurnya, kembali dari mana unsur penistaan agama, dari mana gitu unsur penistaan agamanya dari si penjual ini, padahal ya bisa dibilang tidak ada penistaan agama sama sekali gitu. Itulah masyarakat Indonesia. Beberapa juga banyak di Twitter mereka mengatakan jika tidak seharusnya permasalahan ini dibesar-besarkan, karena wajar gitu yang menjual akan babi non halal, nasi padang non halal ini, beliau juga dengan melabelkan non halal itu juga bisa masih dianggap menghargai lah gitu, menghargai akan masyarakat muslim atau yang tidak bisa memakan akan daging babi itu gitu. Oke, jadi tadi beberapa yang setelah saya sudah bicarakan, banyak pro dan kontra ya antara
masyarakat Indonesia dan ya para petinggi atau politisi gitu, mereka yang telah membesarkan akan permasalahan ini. Saya ingin memberikan argumen pribadi saya gitu. Jadi menurut saya pribadi memang tidak masalah gitu membuka atau ya rumah makan atau menjual nasi padang non halal ini, apalagi dengan melabelkan yang jelas-jelas ya sudah jelas ya jika non halal gitu. Tetapi kita lihat ya dari sisi masyarakat Minangnya atau dari asal makanan khas tersebut, karena ada beberapa orang Minangkabau pun mereka tidak terima sebenarnya akan hal ini tentang masakan nasi padang ini gitu. Karena jelas ya kembali yang seperti saya bilang kembali tadi, masakan khas Minangkabau ini ya sudah jelas dengan identik kehalalannya gitu. Dan yang saya pahami dari pembahasan ini pun yaitu akan kekhawatirannya atau keresahannya orang muslim dengan permasalahan ini, yang dimana ya jelas ya selama ini kan nasi padang identik dengan kehalalannya, jadi bikin ketakutan orang muslim itu khawatir gitu, jika ingin makan nasi padang kembali ia akan khawatir gitu jika nasi padang ini halal atau tidak, karena takutnya banyak orang-orang atau masyarakat yang akan jahil atau jahat ya gitu dengan hal ini. Takutnya jika diizinkan membuka rumah makan ini, menurut saya pribadi takutnya akan sekalinya diizinkan banyak orang yang mengikuti akan hal ini dan jadinya akan meluas kemana-mana gitu. Karena ya jika nantinya akan meluas kemana-mana dan banyak orang yang ikut menjual akan nasi padang non halal ini, banyak oknum-oknum ya atau ya orang-orang yang jahil atau itu padahal mereka menjual nasi padang yang non halal tapi mereka tidak menulis akan label non halalnya itu yang kita takuti sebagai orang muslim ya. Karena ya untuk saat ini kan mayoritas di Indonesia tuh ya masyarakat muslim ya gitu. Ya intinya seperti itu. Sebenarnya tidak bermasalah ya gitu dengan makan nasi padang ini gitu. Tetapi kembali lagi akan keresahannya atau ketakutannya masyarakat muslim jika diizinkan untuk membuka rumah makan nasi padang non halal gitu. Takutnya kedepannya banyak oknum-oknum dan kita akan resah ketika mau membeli nasi padang gitu. Tuh permasalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pendapat saya yang kurang dan banyak kesalahan-kesalahan dari pendapat saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.